Selamat siang Pak Dian, perkenalkan nama saya Novita Izril Saputra dengan NIM 67-2020-111. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur Wi-Fi 6. Yang pertama, peningkatan kecepatan. Wi-Fi 6 membawa peningkatan kecepatan yang signifikan. Standar baru mencapai itu dengan meningkatkan pengodian data yang menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Pada dasarnya, perangkat Wi-Fi 6 akan dapat mengemas lebih banyak data dalam ruang spektrum yang sama. Ini dimungkinkan oleh chip baru yang jauh lebih kuat dan mampu daripada versi sebelumnya. Yang kedua, peningkatan penggunaan spektrum. Saluran bandswidth 2,4 GHz dan 5 GHz, bahwa penggunaan kedua bandwidth akan menghasilkan koneksi yang stabil dan rentang yang lebih lama dan akan membuat koneksi yang rendah turun dan kecepatan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perbaikan MU-MIMO. MU-MIMO atau biasanya disebut multi user, multi input, multi output adalah teknologi yang memungkinkan titik akses Wi-Fi untuk terhubung ke beberapa perangkat sekaligus. Sebelum MIMO menjadi suatu hal, titik akses Wi-Fi akan terhubung ke satu perangkat pada satu waktu, sementara perangkat lain harus menunggu dalam antrian untuk koneksi. Karena skalar benar-benar terjadi dalam mikroetik, mungkin pengguna tidak memperhatikan skalar tersebut, yaitu jumlah perangkat cukup kecil dan tidak ada jaringan lain yang menyebabkan gangguan. Segera setelah Anda menambah jumlah perangkat klien untuk titik akses, Anda akan mulai melihat hal-hal seperti respon tertunda, seperti latensi, dan memutuskan koneksi. Kemudian yang keempat, perbaikan OFDMA. OFDMA atau biasanya disebut Orthogonal Frequency Division Multiple Access adalah peningkatan teknologi lain yang akan meningkatkan efisiensi, latensi, dan throughput. Yang ini agak sulit untuk dijelaskan secara sederhana, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Hingga saat ini standar Wi-Fi terbaru yaitu 802.11ac atau Wi-Fi 5 menggunakan teknologi OFDM yang menggunakan saluran individu yang untuk membawa data yang ditunjukkan untuk perangkat klien tertentu. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa hal itu menghasilkan kapasitas yang terhubung. Yang kelima, BSS coloring. BSS coloring adalah salah satu peningkatan terbesar dengan standar Wi-Fi 6 yang baru. Salah satu masalah utama dengan standar Wi-Fi saat ini bukan laju throughput, bukan jumlah gangguan yang menyebabkan tingkat itu turun setiap saat. Mungkin Anda dikelilingi oleh beberapa titik akses atau router, kamera keamanan, monitor, dan yang lainnya, dan perangkat klien mentransmisikan sinyal mereka. Karena semuanya menggunakan bandwidth yang kurang lebih sama, mereka saling mengganggu satu sama lain yang menyebabkan penurunan konektivitas. Dan yang keenam, Target Wake Time atau TWT. Target Wake Time atau TWT adalah fitur baru yang luar biasa bagus untuk ketahanan masa pakai baterai di perangkat seluler. Jadi seberapa cepat Wi-Fi 6? 9,3 Gbps adalah throughput maksimum dari Wi-Fi 6 di berbagai saluran. Kecepatan dapat lebih cepat ketika dibandingkan dengan Wi-Fi 5. Yang ketiga, Wi-Fi 6 dapat menghasilkan latensi hingga 75% lebih rendah. Ini dicapai dengan menangani sejumlah besar lalu lintas jaringan dengan lebih efisien. Yang terakhir, Wi-Fi 6 menjadikan sinyal nirkabel dan kabel lebih dekat dengan paritas. Sekian dari saya, Pak Dian. Jika ada salah-salah kata atau masukan, tolong dimaafkan. Terima kasih.